warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan kegiatan wawancara agar kami bisa mewawancari Bapak dan mengetahui seberapa jauh Bapak menggeluti usaha dalam bidang agribisnis. Maaf sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Mary Anadisti dari Lamongan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Agribisnis, dan ada teman-teman saya. Ya. Silakan. Frizar. Ya, nama saya Muhammad Frizar Akbar dari Universitas Muhammadiyah Malang, kelas Agribisnis 3B. Ya, lanjut. Ya, baik. Silakan. Panggil aja, Mas. Iya, Nana. Saya. Mulai Nana. Siapa? Ya, Nana. Mulai Nana. Oke. Nama saya Nana Kristina, biasa dipanggil Nana, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sekian. Silakan. Rohmah. Ya, Mbak Roma. Nama saya Rohmah dari Agribisnis Universitas Malang Muhammadiyah. Ya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Habibur Yusuf dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Agribisnis kelas 3B, asal dari Kota Batu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Yang bertanya lebih dahulu. Pertanyaannya. Bapak, untuk pertama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak, silahkan. Gimana? Perkenalan diri dulu ya. Ya. Nama saya Abdul Rahman Rani. Saya anak seorang petani di Aceh. Kemudian saya kuliah di Surabaya, manajemen keuangan. Tapi terakhir saya pensiun, saya berkecimpung di bidang pertanian karena ada ilmu otodidak dari ayah saya. Karena pertanian itu bisa, insya Allah, bisa lebih menjamin daripada bukan kita mengecilkan yang lain, tapi kalau kita serius menanganinya, apalagi di zaman-zaman sekarang teknologinya sudah maju, itu bagi adik-adik ini adalah sangat potensial untuk dikembangkan. Tidak hanya jeruk, saya bermacam-macam sudah saya jalani. Tapi kali ini saya berkecimpung di bidang jeruk dan jambu biji merah. Saya berputra 3, juga dari pertanian. Dulu sudah pernah bekerja di perusahaan Jepang yang join dengan Indonesia di bidang pertanian dan berkeliling seluruh Indonesia. Dan sekarang bantu mengelola punya orang tuanya. Yang satu lagi adalah bekerja di Mojokerto, yang satu perempuan di pondok pesantren. Mungkin demikian. Umur saya sekarang sudah 61 tahun. Kayaknya mulai pensiun. Jadi kalau adik Habibie ini punya kebun dia. Nah, sekarang dia sering menanyakan kepada saya apa yang bisa saya berikan, karena saya lihat umur adik-adik ini adalah, saya bilang, sekarang pertanian tidak mesti harus ada kebun. Ya, dengan lahan sedikit pun kita bisa bercocok tanam dan menghasilkan uang di masa muda gini. Nanti mungkin bisa diambil sedikit hikmahnya. Demikian. Sekarang saya menetap di Batu dan bertetangga dengan saudara Habibie. Demikian dari saya ya. Nanti adik-adik juga bisa pertanyaannya tidak
lupa dan bisa dimulai, enggak apa-apa. Mulai dari mana dulu? Silakan. Silakan. Pertanyaan kedua. Dari siapa? Mas Frizar mungkin? Dari saya, Pak, dari Muhammad Fizar Akbar. Dari mana awal usaha Bapak dimulai sehingga bisa berhasil sampai saat ini? Saya ulangi ya, Pak. Dari mana awal usaha Bapak dimulai sehingga bisa terus berhasil sampai saat ini? Awal usaha. Awal usaha Sudah, saya berkecimpung di bidang jambu biji merah. Kemudian saya juga menanam melon di Probolinggo, di Purwosari, semangka. Itu yang luas ya, artinya yang luas bagi saya. Kemudian saya karena merasa tua, saya mencari tempat yang aman dan tanahnya subur, keamanannya relatif cukup aman, makanya saya pilih bertempat tinggal di Batu. Ya, usaha saya yang sekarang fokus adalah jeruk keprok 55 Batu dan jambu biji merah. Ini berjalan sudah 7 tahun, yang insya Allah dengan hasil yang saya dapatkan itu, saya bisa menguliahkan anak saya di Politeknik ITS dan sekarang sudah langsung bekerja. Ya alhamdulillah. Yang saya berikan pandang kepada adik ini, supaya pertanian itu adalah usaha yang kadang-kadang bagi kita ini kotor di badan, ya. Jadi suatu saat saya beri pandangan gini, dari kotor menjadi mandor asal kita tekun. Apalagi kita punya tempat sendiri atau kita sewa di desa-desa itu. Nanti saya beri pandangan tentang usaha jeruk. Jeruk itu ada dataran tinggi, juga ada dataran rendah. Ya. Jadi saya beri jenis-jenisnya juga. Jadi semua tanaman itu bisa hidup dimanapun dan bisa berbuah. Tapi yang dicari orang sekarang adalah sesuai dengan mutu hasil buah yang kita dapatkan. Kalau ingin bersaing sekarang adalah mutu buah, ya. Kita bersaing dengan orang lain, bukan kuantitasnya, tapi kualitas buah yang kita hasilkan itu sangat menjanjikan usaha ke depan. Apalagi sekarang IT dengan jualan online, adik-adik ini bisa mulai. Adik Habibie ini sudah beberapa lama kebun diserahkan orang tuanya. Ya, saya ajarin karena saya lama ini kurang sehat, beberapa lama saya nggak bisa ngontrol ya. Jadi usaha yang saya lakukan itu deh. Ya, monggo. Silakan lanjut pertanyaannya. Nanti bisa ditambah. Iya. Masih banyak kok ini, Pak. Ya. Saya Izin bertanya, Pak. Iya. Silakan, Mbak. Bentar ya. Ya. Saya benarkan dulu. Ada kan? Ya. Bentar ya. Oh iya, silakan. Iya. Ini kewirausahaan, Bu. Ya, wirausahaan. Iya. Bentar ya.
silakan bisa dilanjut. Oke, baik, izin bertanya Pak. Adakah riset khusus yang Bapak lakukan ketika mau berusaha jeruk ini atau misalkan jambu biji ya kata Bapak tadi? Apakah ada riset khusus kayak misalkan dari penanamannya atau pemasarannya kayak gitu Pak? Sekian. Baik. Jadi ada strategi khusus tadi? Cara menanam sama ini Pak. Saya menanam secara mandiri, tapi saya juga sebelum itu saya ada studi lapangan dulu. Saya belajar ke orang-orang yang sudah pengalaman. Jadi bukan ke dinas pertanian, maaf ya. Orang yang sudah berpengalaman. Karena jeruk ini tidak butuh orang yang terlalu ini, tapi orang yang secara otodidak, tapi juga dia sangat menguasai tentang jeruk. Bagaimana menanam jeruk yang baik, memilih bibit yang bagus, artinya ada bibit bebas penyakit, itu yang dibuat oleh pertanian di Kota Batu. Juga ada bibit yang kita lihat kepada pembuat bibit yang bisa kita percaya. Kemudian prosesnya adalah kalau saya ada lahan, itu ada pembentukan lahan. Udah pemilihan bibit yang bagus, kita mengerti. Karena kalau salah dari awal, 3 tahun kita akan buang-buang waktu. Jadi tidak boleh salah memilih bibit. Sangat menentukan. Soal iklim nanti, itu kan sekarang memang tidak ada satupun orang ahli bisa memprediksi. Tapi untuk pemilihan bibit, ya, sangat menentukan awal dari bertani jeruk. Pertanian apapun. Ya. Udah proses selanjutnya, biasanya saya belajar agak jauh, artinya jauh ya, mungkin dari Batu ini sekitar 10 kilo. Tidak semua orang mau memberi ilmunya. Itu harus ditekankan. Ya. Tapi kita ini harus tidak boleh sakit hati sama orang itu. Tetap aja kita mencari, insya Allah dari sekian banyak yang kita datangi itu, pasti Allah memberikan satu orang yang sangat baik. Dia membuka semua ilmunya yang ada. Itulah yang membuat saya sampai sekarang ini bisa bertani jeruk biarpun sudah ada ilmu dari ayah saya. Karena sekarang perlakuannya tidak sama dengan tiap daerah, itu tidak sama perlakuannya. Cuma yaitu tadi, adik itu. Jadi saya sampai jeruk usaha ini saya belajar sekian lama baru menemukan orang. Sangat lama kalau untuk jeruk. Kalau untuk jambu itu sangat gampang. Biaya kecil, marketingnya enak, keuntungan menjanjikan, biayanya minim. Jeruk biayanya besar, hasilnya 1 tahun. Tapi kalau jambu biji merah, maaf menyimpang ini ke jambu biji merah, itu 3 hari sekali panen. Jadi makanya adik-adik tidak perlu tamat, tidak perlu selesai, artinya selesai kuliah, nggak bekerja di orang pun bisa. Asalkan tidak melihat laki atau perempuan. Tapi dia kan bisa menyuruh nanti ada orang bekerja. 1 orang cukup. Saya 5.000 meter dulu hanya saya pakai 1 orang. Jadi cara penanaman enggak usah sekaligus semuanya. Ya kita cicil.
Itu tadi kembali kepada yang memberikan ilmu itu. Saya berusaha, saya belajar, saya baca Trubus, saya juga belajar ini, ya. Jadi segala macam buku saya lihat, saya baca. Kalau kamu ke Jalan Willis, tidak perlu beli yang baru, karena ilmu ini dia akan bertahan lebih agak lama. Majalah-majalah Trubus yang sudah lama harganya murah, tapi di situ mengupas tentang semua tanaman yang adik-adik ini ingin berusaha, ya, ingin menanam. Di Jalan Willis saya sering beli dulu itu buku-buku second yang masih sangat bagus, ilmunya update, artinya masih bisa ini. Jadi saya sekarang ini apa namanya? Ini umur jeruk saya 5 tahun. Kalau adik, enggak bisa, enggak kelihatan. Nah, apa ya? Nah, enggak terlalu jelas Pak fotonya Pak. Iya. Nanti dicantumkan aja Pak. Oh iya. Fotonya enggak terlalu jelas. Nanti saya ada cantumkan. beberapa, tapi semua foto awal saya itu kebetulan HP saya dulu kan dicuri orang. Sebenarnya saya videokan apa yang saya kerjakan, atau saya foto apa yang saya kerjakan. Bagaimana merawat tanaman awal-awal menanam. Itu nanti saya ada tambahan. Mungkin siapa lagi? Biar ini nanti bisa ditambah. Boleh tanya lagi sambungannya ya, yang diperlukan. Monggo. Silakan lanjut. Silakan Yang mau lanjut. bertanya. Monggo Mas. Bapak. Silakan. Coba. Yang ini. Mari. Silakan Mbak Mary. Selama penanaman jeruk dan jambu biji, kendala apa saja yang Bapak hadapi selama ini? Ya, bagus ini. Ya. Bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi kendala yang saya hadapi kalau untuk jambu biji, awal penanaman sampai berbuah. Kalau jambu biji kan setahun berbuah. Tapi kalau jeruk itu umur 3 tahun baru berbuah, belum ada kendala. Yang penting kita penyiraman di saat musim kemarau, itu bisa sehari sekali, atau kalau agak banyak nyiramnya, itu bisa sampai 3 hari berikutnya baru kita nyiram lagi. Ya. Kendala yang saya hadapi setelah masa akan berbuah, ya, itu pertama memang ada sejenis cabuk penyakit di jeruk itu ada cabuk, lalat penggeret buah, lalat penggeret batang, ya. Musuh utama adalah lalat buah. Dia tidak bisa mati, lalat buah itu. Setiap saya kompres, itu dia akan lari. Dia akan lari ke kebunnya orang. 15 hari berikutnya, tergantung insektisida yang kita pakai. Ya. Jadi insektisida yang kita pakai, itu ada yang bertahan 10 hari, ada yang bertahan 15 hari. Lebih dari itu tidak tahan. Dia datang lagi. Dia menusuk buah yang sebesar bola pingpong kalau tidak salah. Itu dia meninggalkan virusnya di situ. Itu sebenarnya musuh yang paling besar yang saya hadapi. Dia akan datang setelah hujan. Udah itu cuaca panas. Artinya gini, malam hujan, matahari keluar, dia datang biasanya. Itu dalam jumlah banyak. Tapi semua kendala itu kita kan diberi sama Allah akal. Bisa secara perangkap manual, artinya kita kasih petrogenol, aqua dipotong menjadi 2 bagian. Nanti kita menangkap yang lakinya, ya.
Jadi masuk ke situ, ya lama-lama mati. Tapi jumlahnya kan ribuan. Tetap harus kita bantu dengan obat. Ya. Dan kendala berikutnya mengarah kepada penjualan. Ini sekarang misalnya, halo, Ya, Pak. ya. Silakan lanjut. Sekarang ini musim hujan. Kendala yang ini enggak, cuma permintaan selalu kalau di musim hujan itu pasti agak menurun. Kalau jambu biji merah itu memang ini, kalau jeruk kan setahun sekali. Kalau jambu biji merah ini begitu dia ngembang, umur setahun itu bisa dapat 5-6 kilo. Ya, umur setahun dapat sekitar 3 kiloan. Udah itu bisa puluhan kilo. Kalau udah besar satu pohon itu sekali ngambil mungkin bisa 10-15 kilo dikalikan jumlah pohonnya. Ya, kendala berikutnya kita memilih tempat lokasi itu adalah yang aman. Artinya itu juga tapi bagi saya di Batu ini sangat aman sekali. Karena saya pernah berusaha di Probolinggo, pernah di Purwosari, pernah di Lawang, pernah. Jadi kita bisa melihat. Jadi kendalanya yang saya hadapi, kalau untuk penyakit itu bisa diatasi. Mungkin adik Habibie ini sudah sekarang sudah menjalankan instruksi apa artinya, nanti bisa dipelajari aja sama Habibie, karena kita memakai kendala yang ini, kita memakai obat-obatan sesuai dengan standar penyakitnya saja, tidak asal memakai obat. Ya, jadi ada insektisida, ada fungisida, ya, ada vitamin buah, ada insek itu termasuk ada lalat buah, ya, itu vitamin buah yang saya pakai untuk memperbesar buah ya, tidak aneh-aneh. Jadi vitamin buah saja, tergantung permintaan itu per 15 hari kalau jeruk dan jambu. Nah, demikian kendala, mungkin sudah 3 macam dari yang saya sebutkan. Nanti kalau ada yang kurang bisa saya tambah. Ya, monggo yang belum. Silakan tanya lagi, Mbak. Mungkin Mbak sama. Pak, saya mau bertanya, kemana saja hasil panen Bapak dijual? Terus melalui tengkulak atau Bapak menjual secara langsung sendiri atau bagaimana? Baik, terima kasih. Yang saya lakukan, karena kita ini sering belajar sedikit banyaknya kita ini bisa ngerti ilmu agama. Artinya kita menjual itu bukan secara seperti tengkulak ke kebun langsung borongan, itu enggak. Saya selalu menjual biarpun 8 ton, 4 ton jeruk itu harga per kilo. Ya. Jadi marketing saya selama ini itu adalah pengepul jeruk. Kita sebelum menanam sesuatu seperti adik ini, semuanya ini kalau bermain ke pasar induk, kalian menanyakan di situ, wah ini jenis buahnya yang diminta apa Pak? Saya dulu gitu. Ya, benar. Sebelum nanam supaya tidak salah.
jangankan hal yang besar, terong saja Pak, itu pasar itu yang lebih mengetahui daripada petani. Petani, Pak Haji nanam ini bisa tahan 6 hari, tidak keriput. Jenis jambu biji merah itu ada 12 macam. Kalau jambu udah jelas, ada kepro, ada siam madu, ada siam pontianak, ada kepro Tasikmalaya, ada kepro gayo dari Aceh, ada kepro Madura. Itu sudah jelas. Jadi pemasaran saya berikutnya adalah tempat-tempat wisata. Karena saya mandiri, saya bisa telepon duluan. Kalau buah langka di pasaran, saya pasti dicari orang banyak. Tapi kalau musim hujan begini, saya tidak ditelepon, tapi saya yang aktif menelpon. Tapi nggak usah khawatir, ke depan ini teknologi maju. Mas-mas ini bisa menjual online. Yang pertama dibeli oleh si Polan. Ini punya, kalau cocok dia punya saudara, punya si B, punya si C, punya si C. Jadi itu cara. Yang kedua saya masukkan ke kantor-kantor. Saya berikan contoh kepada orang. Ini loh produk saya. Jadi jangan melihat banyaknya dulu kalau menanam sesuatu. Jangan sekali-sekali menghitung keuntungan. Saya beri triknya ini. Kalau kamu menanam sesuatu, jangan sekali-sekali kamu menghitung keuntungan. Sekian ton saya akan dapat. Saya jatuh dulu karena itu. Itu kegagalan saya. Jadi lihatlah, ini aku akan mulai dengan jambu biji merah. Pemilihan bibit yang gimana. Kalau jeruk saya tanam siam apa kepro. Kalau siam pangsa pasarnya, siam itu bisa dipakai untuk 2 macam. Ya. Kita masarkan jeruk siam ini ke pasar, dia buat untuk jeruk peres di hotel-hotel. Yang masih muda sebesar ini. Itu pun kita tebang pilih, kita pilih. Yang bagus, yang murni bagus kita tinggalin menjadi dimakan sebagai buah. Karena siam sudah pasti manis. Tapi kalau jeruk kepro harus dibantu, ya, supaya dia manis harus ada bantuan. Nanti masuk kepada sesinya pupuk gitu ya. Jadi nanti ada yang bertanya tentang pupuk, saya jelaskan nanti bagaimana memaniskan buah. Tapi itu bukan hal yang ini, tapi kita jalankan sesuai dengan standar yang kita pakai. Jadi yang penting buahnya bisa manis. Ya, yang ketiga pemasaran saya. Sekarang saya mulai dibantu anak saya secara online. Jadi pemesan 10, 15 kilo, 20. Nyatanya juga. Tapi kalau jumlah ton saya langsung masuk ke booth. Nanti semua pekerjaan saya akan saya berikan fotonya sebagai bukti saya kerja. Ya, jadi saya bukan dosen, tapi saya bekerja. Saya akan beri bukti dengan foto, dan mungkin adik baby sudah sering, ayahnya juga sering, ya. Dan suatu saat adik-adik ini semua akan saya bawa ke kebun. Pada saat buah agak sedikit membesar, sekarang buah jeruk saya itu masih sebesar bola pingpong. Tadi saya tambah sedikit kepada yang berimbak tadi. Kendala itu adalah kalau saya sakit hari itu penyiramannya saya agak kurang dikit, mungkin suhu panas atas kadang-kadang kita tidak bisa mengimbangi dengan banyaknya air di bawah di jumlah bunga yang banyak, ya. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi marketingnya sudah jelas. Yang kedua, pertama adalah kita main ke pasar induknya dulu. Nah, kita lihat mau nampung Pak
harga berapa sekarang? Oh saya mau ini gitu. Adik usaha apa? Ini. Ya, ya kerjakan aja sendiri dulu semuanya. Sampai menemukan satu saat semua itu kan mulai dari kecil. Gak mungkin. Ya. Jadi seperti anak Brawijaya ngikut saya satu orang, itu pun dititip. Saya sering mau dititip sebenarnya. Jadi dari Brawijaya Pertanian itu belajar tentang, saya ajarin sambil kerja dulu, jadi penanaman sampai pemanenan buah. Ada juga pemanenan buah itu tidak boleh salah, kalau nggak tahan buahnya. Gimana dia kita kirim ke ini ya, ya kira-kira gimana, apa bisa dipahami yang saya jelaskan tadi? Bisa. Nanti kalau Apa? nanti boleh nambah. Sekarang Mas. Ma ada yang beli. Mohon bentar ya. Sorry. Waduh. Nggak apa-apa. Ada yang ini juga jualan bapaknya di sini, jadi ya mohon dimaklumi. Ya silakan. Enggak. Lanjut. Ada yang beli. Lanjut Mas, maaf nggak ada gangguan sedikit ya. Siapa yang mau bertanya? Iya, Monggo. Bapak. Mas Pijar mungkin? Atau Mbak? Pipi dulu aja, Bi. Oh, saya dulu ya. Bentar ya. Bentar, lupa pertanyaan. Lupa pertanyaannya. Bibi. Itu Mas dulu bilang. Ya, Bentar ya Mas. bentar. Oke, ini saya sudah dapat pertanyaan. Apa bisa didengar suaranya? Ya. Bentar, sama teman-teman. Ya. Bisa ya? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa, Bi. Ya. Oh, ini pertanyaan saya, bagaimana dulu teknis Bapak dalam penanaman jeruk sama Bisa. buah? Kayak urutannya dulu itu gimana sih? Nanam jeruk sama jambu itu? Ya. Dari bibit kah? Ya. Habis itu di bibit itu diapakan? Ditanam itu gimana harus Ya. teknisnya? Sampai Memang bisa panen. ya baik. Sudah. Ya sudah. Ini teknis penanaman. Teknis penanaman itu pertama adalah kita keliling dulu mencari bibit, apakah sudah ada yang baik apa belum. Cari sampai ketemu jenis yang kita inginkan. Kalau memang sudah ada pandangan, kita ngomong saja ke orangnya. Pak, saya persiapkan lahan dulu ya. Nanti berapa butuhnya saya hitung dulu. Baru kita ke kebun kita, entah luas 500, 300, berapa. Baru kita di situ mempersiapkan lubang tanam. Tergantung daerah. Kalau daerah tanahnya padas, biasanya orang membuat lebih lebar untuk lubang tanam. Ya, tapi kalau untuk daerah yang subur, cukup 30 kali 30. Pertama kita buka lubang tanam itu, ya, kedalaman 30, terserah mau 50. Udah itu kita kita angkat tanahnya ke atas. Nanti kita campurkan 3 macam kompos dari kotoran kambing, asal jangan kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi yang sudah kering, dioplos dengan tanah, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Jadi diberi tanda dengan, biar nggak 2 kali kerja, kita potong bambu 1 meter sebesar jari tangan.
ya. Nanti setelah itu ditandain dulu bahwa tengah lubang itu, mana tahu hujan dia ketutup, akan tanda oh ini loh jarak tanam yang ditanam itu sekarang sudah enggak apa ya, sudah enggak baku. Ada orang berani nanam 2 meter. Sebenarnya kalau sistem pertanian itu adalah 3 atau 4 meter. Itu di sistem ditelung, ya, umur 2 tahun itu mulai ditelung, dibentuk dahannya kalau mau bagus. Artinya perawatannya gampang, ya. Setelah kita tanam, setelah persiapan bibit, cara membuka polybag-nya saja itu menentukan. Kalau saya jelaskan ke adiknya, karena apa? Supaya tanah yang ada di akar itu tidak pecah. Jadi letak polybag begini, ini pohonnya, ya, ini udah masuk ke tanam ya. Iya, Pak. Kita rebahkan, ya, kita pakai cutter di bawah seperti tambah, udah dibuka, ya. Ini dekat dengan lubang tanam, tidak boleh jauh. Udah, nanti dibuka, lubangnya sudah siap, dibuka setinggi ini aja, setinggi kira-kira setinggi HP gini. Polybag pun ya agak tinggi kayak HP ini juga. Nanti dibuka pelan-pelan baru dimasukkan ke dalam lubang. Plastiknya masih ada, cuma bawahnya sudah terbuka. Nah, setelah masuk kita uruk dia. Kita kasih tanah pinggir semua. Nanti kita tarik, maaf, seperti orang membuka apa? Ya baju kurungan lah misalnya. Ya. Ya, kita tarik ke atas pelan-pelan. Jadi tanahnya kan sudah nggak bergerak, udah ketekan oleh tanah luar tadi gini. Nah, ini ilmu di situ nggak ada biasanya. Ini makanya orang kalau dibuka langsung pecah tinggal akarnya. Itu juga akan menghambat pertumbuhan karena akar serabutnya putus. Udah. Jadi setelah sistem penanaman yang bagus, setelah saya pelajari di kebun itu sistem tumpeng. Biarpun sudah dibuka dari lubang tanam, setelah diuruk rata, udah itu ditumpengi seperti tumpeng. Ketinggian bisa 30 cm, bisa 20 cm, yang penting gundukannya. Tujuannya, kalau udah musim hujan, airnya nggak genang di sekitar akar. Makin berumur dia, makin kita kasih tanahnya, asal tidak menutup pangkal batang. Kita tambah sampai jarak 1 meter. Mungkin adik ini pernah ke pertanian melihat seperti kotak ya. Jaraknya udah 2 meter, bisa 1,5 meter dari pohon itu sudah nanti ada saluran air kecil aja. Itu. Artinya pemupukan juga enak. Ya itu. Kira-kira bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Ya. Bisa. Nanti lanjutannya kalau penutup yang paling bagus, tapi itu memang harus lokasi, tapi kapan-kapan ini hujan, sering hujan. Ya. Udah. Sekarang berikutnya Mas itu. Nanti ada tambahan kan, masa satu orang pertanyaan. Oh, ada ya, banyak. ya. Ya, monggo. Silakan Mas. Mas Frijar atau Mas siapa? Mas Frijar? Cuma Ya. satu Mas kan. Iya. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak menghadapi saat naik turunnya harga atau saat harga tidak stabil, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini? Bagaimana Bapak menghadapi saat naik turunnya harga? Nah, kalau jeruk itu sudah ada patokan harga pasar. Ya kita mengikuti aja. Kita kan juga ada teman, bukan kelompok tani ya. Saya nggak masuk kelompok tani. Ya, makanya saya mandiri. Jadi
kalau harga, ada patokan harga dari orang yang sering mengambil punya kita. Berapa harga jeruk sekarang? Oh sekian. Ya, itu root mulai kecil sampai besar. Berarti kalau orang minta yang ini kita pilah-pilah saja. Ukuran ini sekian, orang ini sekian, sekian. Udah, jadi apa namanya? Kalau pandemi ini kita kalau petani ini merasa sudah untung, jangan ditahan. Karena ini buah. Jadi tapi juga enggak rugi, insya Allah enggak rugi. Enggak. Nah, jadi memang ada pengepul tertentu menawar kita barang. Kesalahan di pemerintah, di dinas pertanian apa ini perdagangan itu, organik dengan anorganik itu disamakan. Masuk juga ke pasar apa namanya? Masuk ke pasar lokal. Kita padahal organik. Bagus. Saya tiap hari membungkus jambu ini. Saya dibantu oleh keluarga saya. Ya, keluarga saya membungkus jambu sebesar kecil gini. Jadi tidak perlu disemprot lagi sudah. Jadi jambu dibungkus dengan plastik bening dari kecil. Itu untuk mencegah lalat buah. Kalau masa pandemi gini, kebetulan barangnya juga belum banyak keluar. Nah, di masa panennya jeruk itu bulan 4, 5, 6. Ya. 4 sudah ada, 5 sudah mulai banyak, 6 itu panen raya. Ya. Jadi kalau permintaan tetap ada. Jadi mana buah yang bisa kita tahan di kebun, mana buah yang harus diambil. Begitu kira-kira Mas. Ya. Ada tambahan apa? Ya, makasih Pak. Ya, boleh nanti ditanyain lagi, boleh. Siapa yang mau lagi? Sekarang waktunya, monggo yang mau bertanya silakan. Kasih waktu. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak, Banyak pertanyaan terakhir ini. Ya. Ya. Untuk Bapak, apa harapan dan motivasi Bapak buat pemuda atau untuk kita semua ini Pak, untuk kedepannya? Bagus. Jadi harapannya, kalau sebagian orang kan menganggap pertanian itu sudah enggak apa istilahnya, sesuatu yang apa namanya ya susah ya kotor. Padahal setelah saya jalani, pertama adalah ibadah saya lebih bagus. Pertanian ini bisa diatur, apalagi tanaman keras. Ya, kalau adik-adik berkecimpung di bidang sayur-sayuran itu tiap hari harus di kebun. Ya, nanti misalnya mau nanam seperti jambu itu pun tiap hari nggak usah ke kebun, masih bisa bekerja yang lain. Ya, jadi saran saya untuk adik-adik ini, ya apa namanya, yang penting kita tekun. Dari awal itu tekun dan punya motivasi, istilahnya untuk maju, punya ini untuk maju. Jadi sekarang udah dipikirkan ini, sebaiknya apa yang saya tanam dengan biaya tidak terlalu tinggi, ya, biaya tidak terlalu tinggi, tapi di pasar diserap terus-terusan, artinya makanya barang itu tetap laku. Jangan terlalu gengsi nanti mau nanam buah yang keren, sayur yang keren, buah yang ini, tapi jangan nih, seperti mangga kan sudah banyak, ya. Ya. Jadi
harapan saya ini kalau adik-adik ini ke depan ini kan apalagi masih muda-muda gini, sekarang pun bisa dimulai. Jangan menunggu sampai di wisuda itu pun sudah bisa memulai. Apa tabu lapor yang bisa menghasilkan uang, tanaman kita beli, kita besarkan di rumah, kita marketing, kita pasarkan untuk membantu biaya tabu lapor. Bisa beli ini jenis jeruk apa, ini jambu apa, ini apa ya, pokoknya semua itu bisa ada nilai ekonomisnya itu. Pertama kita seneng dulu, ya, jangan ada rasa paksaan. Saya dulu juga, maaf, saya juga orang bank dulu, tapi saya pasti bilang nggak mungkin saya kotor terus-terusan. Jadi suatu saat kalau sekarang waktu masih muda gini, punya kesempatan yang besar. Kalau adik-adik ini sekarang pandangan ke depannya itu bukan lagi ke batu itu atau ke tempat-tempat pertanian. Jangan semata-mata hanya untuk membuang-buang waktu itu, sudah nggak ada sekarang kalau menurut saya. Jadi sebaiknya setiap ke batu ini itu selain rekreasi untuk refreshing macam-macam, juga punya keinginan untuk belajar. Di orang-orang itu dilihat apa sih yang dikerjakan, kok mereka bisa, masa saya enggak bisa, ya kan? Jadi tidak ada rasa. Memang waktu masih di bangku kuliah, ya, yang diajarin adalah mungkin gini. Jadi nyangkok memperbanyak pohon saja enggak bisa, ya kan? Jangan sekali-sekali menyuruh orang. Jadi ini saya beri ininya, menyuruh orang kerja, orang yang pintar untuk menjangkau buah kita, udah itu kita pasang nama kita bahwa ini hasil kerjaan saya. Mulai aja sendiri, apa aja di YouTube juga banyak sekarang belajar. Jadi sekarang ini peluangnya sangat terbuka, lebar. Jadi yang di pertanian itu sering saya kasih tahu bahwa saya juga ada satu lagi di pertanian ini, keponakan saya, supaya enggak punya rasa wah aku ini kerja bukan di kantor. Karena pertanian ini dua, bisa kalau ditekuni serius apapun bisa. Kalau mau sayur pakai greenhouse kecil-kecilan dulu, ya, atau hidroponik. Untuk sekarang kan semua bisa. Nah, ini semester berapa? Semester 3 sekarang, Pak. Semester 3. Nah, Iya. Ya, saya doakan apa yang diinginkan mbak-mbak ini. Saya nanti tidak apa-apa. Apapun bisa tanya ke saya. Karena ilmu saya juga dapatnya dari orang. Saya akan memberikan apapun mau. Apapun yang adik-adik ini, siapapun saya berikan. Karena ayah saya juga orang petani. Yang petani tulen gitu ya. Bergerak bidang kopi ini. Tapi saya kalau ilmu itu enggak pelit, siapapun boleh menanyakan. Sebatas saya juga kan orang belajar, ya. Tapi sekarang harus fokus kan. Jadi adik-adik ini, aku Pak pengen berkecimpung di bidang jambu biji merah. Karena Bapak bilang biayanya tidak terlalu besar. Kalau jeruk itu biayanya besar. Biayanya ya di bawah apel. Gitu. Nah, kenapa saya kasih tahu gitu? Karena
kita ini kan kebutuhan hidup tidak pernah terhenti ya, makan, dengan kita menanam sesuatu. Saya ilmu menanam jambu biji merah itu dari orang. Saya ditantang, Anda ini bisa mendapat gaji pegawai negeri sama dengan pegawai negeri tiap bulan. Anda harus menanam ini. Saya jadi penasaran apa itu. Akhirnya saya ketemu jambu biji merah. Nah, sekarang siapa? Lanjutkan dah Bapak. Halo? Bagaimana? Ada yang kurang enggak apa-apa wis. Ada tambah waktu. Iya. Masih ada waktu. Siapa? Kalau ada yang kurang apa? Iya. Mbak Ya. Nanti bisa saya tunjukkan foto-foto suasana kebun saat ini, macam-macam nanti bisa dilihat. Artinya kenapa kita memberikan ini bukan pamer sebenarnya, supaya adik-adik ini punya motivasi yang tinggi tentang itu, bahwa orang modal saya juga dulu jadi menanam itu tidak harus sekaligus banyak. Kita mulai dikit ada lahan di belakang rumah, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak punya lahan, besok bisa join sama temennya atau siapa, kita menyewa lahan untuk jambu biji merah di daerah mana, dikembangkan. Saya ini membina kelompok tani di Sumatera, ya, kerjasama dengan Pemda. Sekarang saya ditelepon dari Pemda sana, pendapatan petani itu per bulan 7.500.000 per bulan yang rajin dari jambu biji merah. Ini saya kasih motivasi, saya kasih ilmunya. Orang sana pun dulu seperti melihat sebelah mata apa yang kita berikan itu. Karena Pemda nanya ke saya, apa Pak? Mereka ke rumah saya di Batu ini. Apa yang kita berikan untuk masyarakat itu supaya punya pendapatan, ya, untuk dia bisa menghidupi hari-harinya, keluarganya, ya kan? Saya berikan. Saya tidak memberi. Kalau jeruk saya kirim memang ada puluhan ribu, tapi untuk yang pemodal besar. Kalau jambu biji merah ini khusus petani. Jadi daerah yang tidak mampu akhirnya mempunyai pendapatan. Nah, kalau anak muda-muda yang sudah ini kan artinya kelebihannya apa ya? Tingkat kejahatan di situ kan menurun karena dia sudah punya pendapatan. Ya. Yang kedua, dia bisa menghidupi keluarganya secara cukup. Jadi itu gambarannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan adik-adik ini masih semester 3 itu enggak usah terlalu ke depan bagaimana pandemi, bagaimana negara. Karena negara agraris pasti resesinya belakangan. Resesinya Singapura yang paling kuat resesi duluan. Agraris, ya, negara agraris, negara yang berpenik pada pertanian itu lebih bertahan. Ya, itu boleh adik tanya sama siapapun. Ya, kira-kira gitu. Ya, mungkin adik-adik yang ada ini, ya siapa? Ada kesempatan lagi? Siapa mau nambah? Mbak siapa ini? Hah? Ada yang mau nambah pertanyaan? Enggak apa-apa. Bebas nanyanya, enggak apa-apa. Nanti kan bisa nyambung. Ya. Ya. Apa pertanian kita nggak ngomong modern dulu ya. Nanti terlalu canggih ininya kalau modern itu. Yang penting kamu kalau mau belajar, saya berikan apa yang bisa saya berikan. Ya.
kapanpun saya mau. Apalagi saya berprinsip hidup ini hanya sekali, saya harus berbuat baik sama siapapun gitu. Itu prinsip saya hidup gitu. Hidup ini kan cuma sekali. Nggak perlu saya jadi dosen. Jadi mau belajar apapun, karena saya di kebun itu, saya tambah sedikit. Kebun itu kita hanya berfokus, saya ini cuma enggak. Kita bisa nanam jambu air, ya. Ambil jambu air yang besar punya saya, sama jambu biji merah. Ya, Jadi saya nanam di air mengalir itu jambu air. Kalau di yang agak kering, ini agak kuning dikit nggak ada? Oh ya. Nggak apa-apa. Tak ambil tesan dulu. Nah, ini hanya pertama adalah koleksi pribadi saya. Tapi kalau buah 100 kilo satu pohon, kita bisa menjual ke pasar seharga misalnya, padahal di supermarket ini 25.000. Tapi saya menjual kadang-kadang hanya 10.000 untuk orang-orang sekitar ini. Apalagi adik ini bisa merah warnanya kalau cahayanya cukup. Ini King Rose. Kalau ini jambu biji merah. Ya. Ini jambu biji merah. Jenisnya ada yang kulitnya doff. Ini bisa tahan pengangkutan sampai ke Kalimantan, Bali, ya, Bandung, Semarang. Ada yang kulitnya tipis, makanya nggak boleh salah milih bibit. gitu. Jadi kira-kira ya ini bisa kadang-kadang hampir 4 on per biji. Ini bijinya sedikit. Nah, ini hijau gini yang dikirim ke supermarket. Ya, apa itu? Sudah ya? Ya. Nah, kira-kira ini. Ini namanya King Rose ini kan. Ya. Ada siapa? Mas siapa namanya? Mas Akbar ya. Mas Akbar. Iya Pak. Tuh Rohmah mau nanya mungkin. Siapa? Rohmah. Apa Mas? Pak. Rohmah. Saya mau bertanya mengenai jambu air. Menanam jambu air itu harus menggunakan air yang banyak atau bagaimana Pak? Apa itu? Gimana? Menanam jambu air itu harus menggunakan air yang banyak atau dia secukupnya saja? Oh, Apa? penggunaan air pada jambu air itu airnya gimana? Secukupnya saja apa memang banyak, Pak? Misalnya kita fokus kepada pohon, kita nanam jumlah banyak kan ini untuk nilai ekonomisnya, ya ini. Ini juga berbuah setahun sekali. Ini hanya koleksi kita. Tapi ini fokus tadi kepada jeruk dan jambu biji merah. Kalau ini butuh air tapi nggak banyak. Jadi penyiramannya disesuaikan. Kalau musim kemarau mungkin 3-4 hari sekali diisi air. Ya. Nah, karena memang kalau kebun luas tuh dilep, istilah orang Jawanya ya, dilep. Nah, diisi air waktu dia masih ngembang itu diisi air selama 15 hari ya, sampai dia buahnya agak pentilnya agak besar, sudah kuat itu airnya dikurangi. Nah, jadi airnya sesuaikan. Yang penting waktu membentuk lahan, irigasi itu sangat penting. Pembuangan air kalau hujan arahnya kemana, jadi nggak ngembung. Nah, jadi irigasinya penting. Tanahnya strukturnya kemiringannya berapa atau tanah rata. Cuma saya sarankan kalau menanam sesuatu itu memang harus ada cadangan air, entah sumur, entah apa, untuk menjaga-jaga
supaya apa namanya, kalau gizinya cukup, airnya cukup, besarnya lebih cepat. Ini, jadi ya kira-kira begitu. Nanti kalau gambar-gambarnya apa namanya, Saya nanti video aja nanti, Pak. saya kirim ke Mas Habibi. Ya, siap. Ya, Ya, nanti saya edit. nanti diedit di sana. Ini tidak hanya sebatas ini, boleh kapanpun kalau diperlukan nanti ya mas-mas ini boleh minta waktu lagi. Ya mudah-mudahan semua ini menjadi petani sukses. Amin. Ingat, petani itu ada dua macam. Amin. Petani pekebun. Halo? Petani pekebun. Petani yang punya kebun atau petaninya saja. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya doakan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.